Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati. Hal ta'lamu lahu samiyya. Wa ma natanazzalu wa nazala lan tumurun nama ta'akhkhara wa nazala lan tumurun nama ta'akhkhara semangsane dadi akhir apa al-wahyu apa wahyu ayaman ing dalam pira-pira dina ketika wahyu rontok terlambat waqara lan dawuh sapa nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh li Jibril maring Jibril dawuh ngaten ma yamna'uka antazuruna aktsara mimma tazuruna. Mau te apa iku yamna iku ngalang-alangi apa maka ing sira. Antazira ento niliki panjenengan na ing kita, aksara ing luwih akeh. Mimman dibanding perkara taziru kang diaroi panjenengan to niliki panjenengan na ing kita. Apa sing tumurun dawuh wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Wa ma natanazzalu lan ora turun sapa ingsun. Ora bakal turun ingsun ila bi amri rabbika kecuali kelawan perintahe pangerane sira. Lawi tetep kedue rabbika ma uta apa wae bena idina kang ana ngarepe kita. Manane amamana tegese ngarepe kita min umuril akhirati saking pira-pira urusan akhirat. Wa malan perkara kholfana kang durine kita, rupane min umurid dunya saking pira-pira urusan dunya. Wa malan perkara bena dalika kang antarane donya lan akhirat. Ma tegese perkara yakunu kang ana apa min hadal waktu sang ing kila wektu ila kiamis saati tumeka maring jumene kiamat. Elawi tetep kedhe Allah taala ilmu dalika utahe ngerteni utahe mirsani mengkon-mengkon kabeh jami'i kabehane dalik. Wa ma kana lan ora ana sapa buka pangeran sira iku nasian iku zat sing lali. Di makna nasian lan maknane zat sing lali. Tarikan tekse zat sing ninggal la kamaring sira kita akhiril wahyu lan akhirna wahyu angka sing sira. Wa Allah taala iku rabbus samawati ku kang mengirani pira-pira langit, malikus samawati tegese kang mengirani pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa malan perkara bayna huma kang antarane samawat lan ardh. Pak budhu mongko nyembah sira utawa mongko ngibadah sira lagu maring Allah. Wastabir lan yo sabar sira li ibadatihi krana nyembah ning Allah. Manane isbir tegese sabar sira alaiha ing atase ibadah. Hal ta'lamu lahu samia. Hal ta'lamu ana to ngerti sira Muhammad lagu maring asma Allah. Nggih, hal ta'lamu ana to ngerti sira lagu maring asma Allah utawa yang dinamakan Allah. Kowe ngerti samian ing wong liya sing dijinakno Allah. Manane musaman tegese kang den jinakno bidalika kan mengkono-mengkono lafat Allah. La, iku ora bakal, ya ora bakal ning masa lalu, ora bakal ning masa depan. Waya lan komentar utawa ngucap sapa alinsanu manusa. Manane manusa temungkiri ail mungkiru tegese sing ora percaya libati maring tangi sanga kubur. Wane Ubay bin Khalaf. Awil Walid bin Mughirah. An-naziru ingkang tumurun fi ing dalem mungkiru libati, fihi fil mungkir libati apa ayat. Ngucape ngene aiza mitna ana nalikane mati kita bitahqiqil hamzah ini asaniyah dadi waca aiza wa tasjilan nasilno hamzah wa idkhali alif nang ngebon alif bena hamzatil ula biwajhiha manane hamzah tisaniyah lan ula aiza biwat hayha lan wajah lorone idkhal hamzah wa bainal ukra lan antarane sing dia wa jamil idkhal ing kirang setunggal kira aiza mamito ana nalikane mati sapa ingsun nafal proju ana to bakal dentano ingsun hayan kali urip minal kubri sanging kuburan kama yaqulu kaya oleh komentar oleh ngucap sapa Muhammad bin Muhammad falistifam mongko utawi istifham di makna nafi lan maknane nafi ela ukia tegese ora bakal diuripno ingsun badal mati sawise mati iki pengucapane tiyang kafir wa ma tema zaidatun zaitali takidi krana iki wa kada kaya mungkin ziyada li takid alamutillah warud dalan den tentang to den tolak apa qaulul mungkiri bil ba'di utawa warud dalan den tentang apa alaihi ala qaulil mungkiri bil ba'di bi qauli ta'ala lan dewa ta'ala awala yasku insan
Awala kurono tora eling sapa linsan manusa to awala yadzakaru ana tora eling sapa linsan manusa. Akhire kita awala kurul insan. Asluhu te asline yadzakaru ala dadi kira iku yadzakaru. Ubtilat diganti apa tau tak dalan ing dalok tusimat lan sing menapa. Tak fizali ing dalam dal. Ubtilat ta udalan wa udhimat lan di menapa dal fizali ing dalam dal. Wa fi qira'atin na ing dalam siji qira'at arkuha te tinggal ikilah ibdalu tak menjane diwaca awal ayat kurwa sukun dari lan sukun dal wa fi qira'atin tarkuha wa sukun dari lan sukun dal wa dhamul kaf lan dhamai kaf jadi yat guru anna khalaqna ana ing satemene ingsun apa khalaqna gawe sapa ingsun duwe ing manusa mingko sanging sedurunge iki tawalam yakulan ora ana sapa manusa kusean iku perkara babar blas. Faiz tadalu moko digawe dalil apa bil ibtida iklan ibtida kawitan gawe digawe dalil alali adate ing atase mungkine balekno. Nah zaman rono wae iso digawe apa meneh wis ana materine malah gampang. Ana bahane. Fawarabika moko dim pengiran sira lan asyuran lahu. Yektine bakal giring ingsun hum ing wong akeh ilmu kiri nanti ingkang ora percaya kabeh lil ba'di maring ba'd. Wasayatina lan pira-pira setan. Enat mau tegese ngumpul ingsun kulan ing kabeh minum sange manusa lan setan. Wa syaitanahu lan setan-setane kulan. Tak kumpulna fi silsilatin ing dalam siji belenggu utawa siji rantai. Semalanut dironahu mongko nuli bakal nekano ingsun ing kabeh setan tak balane khaula jahannam ing seputar jahannam. Min kharijia sange jabane jahannam oleh tak tekakno jisian hale wong sing ngesot ala rabbi ing atase dengkul. Jam ujatin wa asu jusuyun au jusuyun min jasayat su au jasayat silu hotani. Sumalanan si ana mengkono bakal dipo ingsun. Mingkul lisyiatin saking saben-saben kelompok firqatin minhum kese kelompok ayyuhum. Utai dine firqa wa asad tulis banget apane ala rahman ing atase Allah ingkang rahman apane itian wanine. Jaratan tegese wanine jur'ah utai jar'ah bener jar'ah. Sumalanah nu mengkono utawi ingsun Allah alam mudat sing wis pirsa biladina kan wong akeh bumbang teladi iku awla luwih berhak. Bumbang teladina iku awla luwih berhak biha kelawan jahannam. Ahakku tegese luwih berhak bi jahannam kelan jahannam. Maknane ahakku ail asad wa ghairuhu minhum sing banget bantahe ning ngene jahannam. Wa ghairu lan asad minhum dibanding wong akeh. Apane silian apane mlebune dukulan tegese mlebune wahtirokon lan kobongi. Para dawuh mongko ngawit ni sapa ingsun bihim klan alladzina hum ala biasilia. Wa asluhu ta'atini silia, suluyun min soliya bikasrilam fatihya soliya madine soliya ya. Madine silia terbijamakno adan fuulun. Bikasrilam soliya wa fathha lan fathailam. Wa im minkum lan ora-ora setengah saking sira kabeh mamingkum ahadin ing siji lawari juga kecuali liwat ning neraka edafi jahanam tegese sing bakal jahanam kana ana apa urut ala jahanam kana ana apa urut ala jahanam maksudnya liwati neraka ala rabbika ing atase pangeran sira iku hatman iku mesti makdiyan tur wis diputusno manane hatamahu tegese mutusno sapa Allah ing urut ala jahanam wa qada lan sing keputusan sapa bi bil urut ala jahannam. Lair iku ora bakal ninggal sapa wa ing hukmal qada wa ing hatmam maqdiyah. Sumanunji sumanunji. Nak kira kita sumanunji wa fikiraatin sumanunji. Sumanunji mongko nuli nyelametno ingsun musaddadan nunji wa mukhaffafan sumanunji. Alladzina ing ngake takwa kan padha takwa sapa ladina alladzina takwa. Manane medeni sirka ing sirik wal kufra lan kufur. Minha tak selametno sangka neraka jahannam. Wa nadzaru lan ninggal ingsun. Nah iki termasuk ibadah Imam Suyuti, pokoke sampean percaya mawon. Dadi maknane takwa teng mriki menghindari syirik mek kafir. Wa nadzaru lan membarno ingsun zalimin ing pira-pira wong zalim. Wong zalim sapa bisyiriki kelawan nglakoni kemusyrikan wal kufri lan nglakoni kekafiran. Terus nak maksiat ageng niku ora sampai berstatus zalim. Nggih teleponan rokok tapi gak jero-jero. Pihak buatan tenan buatan kuyan. Jadi maksudnya nafsiri takwa ini wedi syirik lan wedi kafir. Nafsiri zalimin buatan waswana bisa gede namun bisyirki wal kufri. Napa bisyirki wal kufri. Pihak yang dalam neraka jahanam sisian hale besot ala rohbi atau ala rukab. Gitu terang rohbi dari rukab dengan jamak noting protami. Yang atasnya dungkul. Baida tuska alih.
Pun kula terangaken. Aniki dalile ahli sunnah wal jamaah lagu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina napa. Terus niki rungokno ini tidak usah tersinggung. Misalnya sampean punya paham yang beda dengan yang saya jelaskan, enggak usah tersinggung. Nah salah ya tobat, nah bener ben tambah mantap. Aja wis salah. Nah diomongi malah apa? Tersinggung, parah. Terus ngeten iki dawuh Allah Taala niki boten gawe-gawe. Terus donya niku wonten niki donya. Sing kula nggone niki napa? Donya. Jeng ben niku sakwise kiamat namine akhirat. Kula baleni. Sing kula nggone panjenengan saiki wis diutang di macam-macam di kasus macam-macam niki jenenge napa? Terus setelah kiamat itu namine napa? Akhirat. Terus ana wa ma bena zalik. Ana wa ma bena iki disebut alam napa? Lah ijma'i ulama sing ngamal ra manfaat donga ra manfaat itu ning akhirat. Jadi kula boten bela kelompok tertentu. Ijma'i ulama sing ana ning Quran iku amal ra manfaat sause wong ning akhirat. Iku akhirat itu alam sause kiamat. Tapi nak ning alam barzah yaiku alam antarane donya ambek akhirat. Itu banyak ulama sing yakin ijek mungkin dikirimi dunya. Cuma kaifiah iku wong terus iki sitok darani bid'ah, sitok darani ora. Tapi ulama sak dunya sepakat, termasuk Wahabi pun sepakat nak wong ning kuburan iki iso dikirimi donga. Buktine ana salat mayit. Nak kiriman donga ora manfaat kan model tahlil mitung dinan itu orang Wahabi anti, tapi mereka tidak anti mujarradu kirim donga. Buktine kabeh mayit di salat. Paham ya? Cuma ketika model hitung dino, 40 dino itu banyak yang menentang. Itu terserah masing-masing. Tapi tetap mereka sepakat iso dikirimi donga. Bukti ini agar mayit disolati jenazah. Salat jenazah itu nak rano gunane lho apa dilakoni. Masuk kon gede bojo ape ngendi omah sing ape. Paham nggih? Abdul Hujan khairan. Iki wadaran khairan. Jadi bangsa sing elek-elek kon gendeni kabeh. Mun kapok di bojo niki, mun kapok di omah niki. Mana kula nak kondongan mayat rapati tenanan, donga kabeh niku kadang ya rada-rada kriminal, cuma berhubung bahasa Arab, kesane tak. Tapi umpama bojone paham bengok-bengok tenan. Kiye ini donga Abdul Hujan khairan mun gendeni bojo sing duwe apik timbang bojo niki. Maksudnya kan ngono. Omah sing duwe apik timbang omah. Mulane wong kiai ngakatno nikah nek nangis mesti rapati nangis. Wong akad nikah mu guyon tok. Jadi barang sakral tapi guyon. Maka kok ngene, misale kula ngakad noroken lah. Wizawi juga alama amarok wa bihi min imsakin bi ma'ruf atau tasrihin bisa. Berhubung bahasa Arab sak jajal nak diterjemah. Tak kalekno sing yo nak tepak ya terus nak tepak pegatan yo terjemah. Atau tasrihin bisa artinya. Pegatan kan? Lha tak kawekno nak tepak ya terus min imsakin di ma'ruf, nak ora tepak pegang. Berhubung bahasa Arab, Masya Allah, amin. Padahal artinya, jadi nak diterjemah, kue tak kawin, no, nak tepak ya terus, nak ora tepak. Ora bengok amin. Lha iku untunge wong waline ya ora paham, biasane kawin kiai. Hadirin yo Kak. Jadi kalau tak waktu ini parah, murmur-murung bakat nopo. Nanti min imsakin di ma'ruf ora terus, auta sering biasa. Kadang gak ulama mana nih tasrehu. Tapi berhubung bahasa Arab. Amin. Itu kalau itu nggak namanya tak ngoten. Abdul Hujan, Khairan Mijauji. Nak diterjemah Gusti, jenengan genteni bojo sing langkung saya di bang bojo niki. Nanti terus lah pergi mon kapok terus. Berhubung bahasa Arab. Jadi sampai jangan ngira kalau ada ulama Wahabi maupun Syiah maupun apa saja yang menganggap donga ora manfaat agama itu tidak ada. Saya itu baca kitabnya orang Wahabi, orang Syiah, semua kitab pernah saya baca. Karena sholat jenazah itu waridah min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam dan isinya mendoa. Cuma ketika kaifiah donga dipakemkan, ana 7 dina 40 dina ini mulai banyak polemik.
Tapi sing jelas asal tidak akhirat, ya, asal tidak akhirat. Itu urung ono kepastian ndak manfaat. Mergo disebut ning alam itu disebut lahu ma baina idina wa ma qalfa. Nah iki ono wa ma baina zalik. Lah kita wis mati iku sampeyan urung tok akhirat, tidak ning alam nopo? Ya itu jenenge ma baina. Ya iku antarane kiamat sampai dunia tak iki. Jadi ini ben sampean jelas. Kalau kan meyakini pitung dino 40 dino lo hadise ya mau menyerah lo hadise. Cuma nak kendarane ra manfaat ya mau wong mikir ning alam. Wis pokoke padha ra ono dalile, padha menenge ngono nggih padha dilakoni. Wong iku fane ya dhewe-dhewe. Nggih penggemar napa? Nek jeneng nom-nom padha ra paham ya wis penting tahlil gak suwi ya wis seneng. Lalu di tonggo orang percaya ngirim itu kan masjid. Tapi nak untuk tahlilan teko terus. Jadi tak tahu lah, Gus. Jenengan nak wong alim. Sekolah lu kayak pinter organisasi jenengan takut sih. Cara jenengan manfaat tau. Wis foto kita kok mau tahlilan cara keman. Di manfaat Gus mergani tonggo wis kira-kira ngono iku. Nah ini kalau cerita dalil ya. Jadi orang yang nggak tahu itu kan selama ini yang dipakai dalil tidak manfaat itu dalil akhir. Itu memang ijma' ulama nek ning akhirat ora iso dikirimi donga. Lah kok ora iso sing ngirimilah wis mate. Ojo ranane kan mergo sing diarani akhirat itu bar kiamat. Lah iki jek ana nas wa ma baina. Lah iki antarane dunya ambek napa akhirat. Sampeyan kudu percaya be Quran. Ora usah fanatik nemen-nemen. Iki mboten bela-bela mboten order-order. Nggih alami kalau sebagai wong alim nerang niki. Ada sesuai buku pembelaan terhadap dalil mboten purun. Lho iki urusan ilmu, urusan. Ini kalau baleni malih ya. Jadi dongakno mayit mesti manfaat. Cuma sing waris sing mesti benerin pancen salat. Soal hitung dina 40 dina urusan masing-masing. Yang biasa tahlilan di dimen tanggung jawab ning pangeran, sing tentang kita tanggung jawab ning iku urusane dhewe-dhewe. Tapi sing paling wajib tanggung jawab sing sering salam tempel iku mesti iku. Nah sing liyane penggemar to. Ora kena hisam niku ora karo. Paham. Lah lewat alam barzah ini rumono tenan. Tak alime Sayyidah Aisyah mawon nate salah paham. Dia ngira barzah itu dah. Sehingga ketika ada dua perempuan Yahudiyah yang terpelajar, Aisyah itu bersedekah itu, terus Yahudiyah yang tadi bilang, ya Aisyah, semoga Anda diselamatkan dari siksa kubur. Ini hadis Sahih di Bukhari ada. Aisyah tersinggung. Bagaimana mungkin Anda mendoakan saya selamat dari siksa kubur? Siksa kubur itu tidak ada. Yang ada hanya dunia dan akhirat. Jadi Aisyah saja pernah berteori demikian. Yang ada itu hanya dunia. Setelah si dua Yahudiyah tadi pulang, Rasulullah rawuh. Ketika Rasulullah rawuh dikonfirmasi sama Aisyah, ya Rasulullah, apa betul di kuburan itu ada siksa? Nanti setelah itu dapat wahyu dari Jibril, dawuh pangeran, ono mat semenjak itu Rasulullah isti'adzah min azabil qabr. Terus kita dipakai sause innaka hamidum, kita wa main ya'udzubika min azabil qabri wa min azabin. Itu menunjukkan azabil qabri itu belum azabin. Nah, jadi tahu sebelumnya mungkin rokok itu juga siap-siap ngadepi siksa nopo. Oh, min azabil qabri min azab. Itu buruk macam-macam terus. Corok dia ini cerita dari labangnya tak belarak-belarak. Dari kancaku malah seneng gue lagi. Kok aku kurang rezeki rai coba deh. Apa? Ketemu cangkem melek. Seneng aku kesana. Labangnya tak belarak-belarak. Ulangnya gede lagi. Lah kok ada kesepitnya gede. Ini gede ini kuburan sini kan. Malah sing repot lu nak labangnya cilik. Kita mlebu dan dindi. Mergo nak gede malah napa? Waduh, coba. Jadi kata kiai itu niatnya meden-meden, ini malah di logika sing. Makanya wong banyak kudu ya itu tadi ilmu banyak butuh dialek. Karena apa mau nih gede-gede barang. Mau kasih sih orang orang kudu barak-barak ya orang. Kalau sini lapo nabi bakat barak barang.
Mungkin anak basa Jawa. Jadi kadang dia itu berlebihan caranya dia gambaran. Akhirnya orang ngandel kan, mereka berlebih. Enggak ono siksa. Kok mungkar nakir, wajur loh, sawalang. Walang gede mesti ora. Pokoknya dari hasil sawalang. Pokoknya ono siksa. Boleh kita penting semua wamin ada bil. Iku wama baina. Itu jelas dengan tafsir ini. Ma yakunu min hadzal waqti ila qiyamit sa'ah. Ini dawuh Imam Suyuti. Imam Suyuti orang Muhammadiyah. Ya ora PKS, ora Wahabi. Mboten iki ben ngerti, kalau teori Barzah itu ada mulai dulu. Dan tidak ada ulama Wahabi sekalipun yang menentang manfaat itu. Itu catat. Saya sering baca karangannya. Enggak ada, karena manfaat itu jelas. Karena semua orang Islam di dunia melakukan sholat. Ya, padahal wongnya wis mati. Kalau karena mati sudah tidak manfaat, kan nggak perlu sholat. Paham? Kan selama ini alasannya wis mati, ra iso untuk ngamal. Lah buktinya wong mati disolati. Mau diajak proposal mau bentuk ini digendi macam-macamnya apa. Tetap semuanya ijma. Karena masih di alam lahir. Lah semua dalil tentang yang tidak manfaat itu ini ning alam akhir. Nah, akhirat itu sausé terjadi ini kiamat. Jadi pentingnya ngaji ke wong alim. Jadi roh duduk persoalan. Roh hidup napa persoalan. Mungkin tafsir kafir kau asal beda sepakat, tapi saya neng alam baris. Jadi jadi sekirim ngamal asal matine Islam. Ya asal matine napa. Kalau buatan sakit diminati dengan pikir. Kalau wonten tiyang nakal preman, tapi matine iman. Wong niku nggih preman paling populer, namanya Harun di masjid-masjid dan di musola. Nah, kalau misalnya preman mati, asal Islam, syarat Islam. Itu juga mewakal kaya preman, mabuk. Akhirnya mati ini pas mabuk. Juga jadi wong nakal. Wakil kiai mesti jadi wong nakal, contohnya ini. Jadi dia juga teladan berpengiran, wong doa nakal, gue contohku. Itu jangan peluang, dan sesuatu, itu dia heret-heret, gue tidak kiai ngerasani ini. Dibocor. Contoh, maka dia mati ini iman. Lagi nih mati nih iman, jadi peluang berguna kok. Jadi kamangane pertama wong sing kecelakaan mergo numpak sepeda motor Jogja iku ndadekno wong tak ndunyu. Hati-hati nak numpak sepeda motor. Dia jadi korban percong. Sopo sing roh dirine pengiran. Wae ora ono. Mane wong Islam bodingo bijak gak nyebut gatel. Jadi wong nakal-nakal populer di masjid-masjid. Ayo kiai sapa sing ora tau nyebut dinten. Itu contoh terus. Cuma sayangnya dia kan mati kafir. Akhirnya ora manfaat. Umpama dia mati nek Islam kudu di peluang masuk surga. Ini penting zaman roh. Jadi asal mati nek Islam. Sebab niku wong kene balik ngguri. Imam Suyuti nafsiri zalimin sing mati kafir. Jadi itu binasil Quran. Kafir Quran agar innal ladzina kafaru sing ora diharapkan sing wa matu waru kufar. Jadi wong kafir dan mati dalam keadaan kafir. Itu di Quran mesti ditakkidna wa matu warum kufar dan mereka saat mati juga dalam keadaan. Terus karo dene ngaten to. Iki penting kula aturaken. Alam baca kok boten enten sepuluh. Wong Nabi Adam nganti saniki urung kiamat ya. Ini rumono tenan bahwa teori saya benar. Nabi Adam nanti saya kan kiamat-kiamat. Gitu. Nah, mereka itu belum mati betul. Kalau belum mati betul itu masih bisa dihidupkan. Ini bukan batas kedua atau wewe atau setan pun. Batas yang ono hadis. Buktinya ketika Nabi Muhammad untuk sholat zakat, Nabi Musa protes. Kenapa Nabi Musa itu protes? Mereka di alam akhir. Jadi masih bersentuhan dengan alam dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti bahwa alam barzah itu beda dengan akhirat. Buktinya masih bersentuhan dengan kita. Oh, nak soal yang klenek-klenek mulai ketemu kali Joko itu urusan yang klenek-klenek. Gue tetap ngomong hadis ini. Orang kapan terus mau dewi. Dia kesulitan nanti ketemu Bang Niki Sultan Niki. Wah, nah para pemburu cerita dewi ya repot. Waktu kita ketemu kali Joko, kita ketemu Nabi Khidir, kita ketemu Prabu Sopo. Wah, ya repot. Bukan kita mau cerita tentang hadis.
Semua hadis saya sepakat ketika Rasulullah untuk wahyu seket sholat. Sinten yang keberatan? Nabi. Itu hadis sahih apa enggak? Sahih kan mutawatir, no? Kenapa kok masih bisa? Karena Nabi Musa belum di alam akhir. Masih belum di alam. Masih ada hadis sahih lagi ketika Rasulullah haji. Musa itu ganteng, kau yang asli sanu akhirnya. Musa itu ganteng, kau yang asli sanu. Wajahnya kemerah-merah. Maka Nabi kalau haji, beliau pernah haji, ketemu Nabi Sinten. Jadi Nabi nanti tawaf, dia ketemu Iblis, Dajjal, dia ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi. Sampai rasa takut. Jadi Dajjal orang nutup Ka'bah, pokoknya jika tahun hadis itu Dajjal, itu tawaf. Nututi Nabi Sinten. Kita uangkan, kita picek, kelak, kriting. Ngono kritingnya barang sifat. Nabi tak tahu karena nyibati Dajjal, jadin kototin, kriting tapi kriting kaku. Kriting itu kan nama bener. Jadi jadin itu kriting kototin. Dan itu sifatnya kriting. Terus picek, mendekat kita. Ini dalam gambaran surah itu tuh, ngejar Nabi. Ketika Nabi tanya Jibril itu siapa itu Isa, artinya itu siapa? Itu Dajjal, no? Ya bolak-balik tadi, karena Nabi Isa masih di alam. Paham ya, jadi ono lagu ma baina aidina wa ma khalfana, ono wa ma baina jadi jelas ini. Ono dunia, ono akhirat. Nah, akhirat itu bar kiamat, ya bar napa? Pas mati nganti kiamat itu jenenge wa ma baina. Itu rasa bela-belanan kelompok tertentu buatan lagi Quran. Jadi kita butuh yakin ana wa ma baina disebut min adabil. Nah, dari itu yang disebut ning Quran an-naru yu'aduna 'alaiha biduwa wa ashiya wa yawma taqumus ta'alaki adkhilu ala fir'auna asaddal. Jadi an-naru yu'raduna 'alaiha huduwa wa ashiya. Fir'aun tak bala-balane saiki mau disiksa tapi mau dingetok. Yu'raduna disiksa tapi orang teman-teman mau dingetok. Mergo nak pangeran siksa tenanan ya ora nduk salah, wong orang kok akhirat kok disiksa. Piye wae lagi prosedur siksa alam bar. Jadi ku ayat paling jelas an-naru yu'raduna 'alaiha huduwa wa ashiya. Jadi Fir'aun saiki sak bala-balane wong salah bedino di nget sampai neraka. Tapi orang tenanan, mergo wong ora oleh mlebu neraka saiki paham. Mergo orang napa? Akhirat. Jadi cara prosedur wong kaya lagi waya mata musa. Nah kiamat itu terjadi lagi adkhilu ala fir'auna asaddal azab. Lagi Fir'aun sak balane dilebokno neraka. Itu jelas, berarti ada alam sebelumnya akhirat. Itu alam di mana orang nakal-nakal disiksa, diuroduna alaiha huduwa wasi. Paham ya? Lagi kalau awet akhirat, nama adkhilu ala fir'auna asaddal. Jelas ya, tetap. Jelas, jadi kue kok misalnya, dan orang mukmin ya orang disiksa, tapi orang nikmati orang maksimal kok ning suara. Kabeh hadis sahih. Ini ruang anak kafe hadis sahih tentang nikmati wong mukmin mau kontur tok. Neng alam, umpama neng akhirat swarga, nikmati mau kunjuri ini 100 mangan. Tapi nak nikmati alam badan nek hadis mau ketika ditanya lulus, nah, kowe kon. Jadi mau sing tok siksa ya mau trimo wae, enggak maksimal. Sing tok nikmat ya mboten napa? Maksimal. Disebut wa ma baina. Jadi lengi-lengi terus alam barzah itu binasil Quran. Binasil Quran. Itu lagu mabena idina wa ma khalfana wa ma bina. Paham ya? Terus ada alam itu. Cuma gini wow pola ini kompodo raro wae pokoke saya kita yakin ono siksa kubur ono nahimal kok. Tarasane piye ya mati. Ayo dijajal, paham ya? Terus dirasakno. Tapi ora kok ngirimi surat, dituruti malaikat. Terus nih kalau balai ini keterangan wow, ini termasuk konsistennya Imam Suyuti sebagai ahli sunnah wal jamaah. Beliau nafsiri sumarunat jilladina taqaw aisyirka wal kufra minha
Wa nazaru zalimin wong zalimu bisyirki wal kufri. Terus kula suwun iki sampeyan nampa dados wong khawarij. Wong khawarij itu nafsiri wong zalim wong sing wajib sek digori mahali. Semua kesalahan disebut misalnya wong tahu zina, tahu mateni wong, tahu nyolong, tahu korupsi, itu zalimi. Nah, zalimin rokok selawase, itu cara wong khawarij. Nah, cara Ahlussunnah wal Jamaah selagi zalimnya itu tidak kafir, tidak syirik, kategorinya tetap tidak zalimi. Mau disebut mujrim, mujrim itu orang dosa. Tapi tidak sampai orang nopo kan? Mereka wong khawarij itu ngel-ngelo malaikat tenang. Dia udah pendapat kan yang ditakoi, ini debatnya, ini rumah tenang, debatnya tokoh Ahlussunnah ini cuma Musa Al-Asy'ari di orang Khawarij. Menurut Anda orang mukmin yang fasik itu tempat di mana? Ya ada tempatnya sendiri. Si Khawarij ini ngalim. Orang mukmin menurut Anda di mana? Di surga. Orang kafir menurut Anda di mana? Di neraka. Kalau yang mukmin fasik pernah zina, pernah bunuh, pernah korupsi, pernah macam-macam, ada tempatnya sendiri. Menurut Anda. Tapi di Quran kan hanya ada surga dan neraka ya, pokoknya dibikinkan tempat sendiri. Arab yang tidak beda lagi, masih mendingan di Arab, pokoknya dibikinkan. Jadi akhirnya dia bingung berpendapat itu. Akhirnya juga mana Ahlussunnah minta juga bodoh nganggur ya, nanti mau parah nanti. Nanti mau kelola setuju. Bolehkah mengatakan saya mukmin insya Allah? Saya mukmin insya Allah. Kata-kata ulama bilang boleh. Alasannya nak kowe ngaku mukmin berarti padha karo kowe ngaku ahli swarga. Karena wong mukmin mesti mlebu swarga binasil Quran. Tapi nak muni ana mukmin insyaallah, aku mukmin insyaallah. Kesane kan nggak yang iman, ya mukmin insyaallah. Tapi ada mengatakan boleh, alasannya mungkin kualitas iman kita tidak ndadekno kualitas iman sing ndadekno mesti nopo swarga. Jadi akhirnya ulama ngopo debat masalah boleh enggak mengatakan anak mukmin apa? Nah, cara kalau tenang. Pokoknya nak kita takoi agama mau Islam, iman. Bener kalau orang rondo tapi iman. Pokoknya semuanya udah mulai insyaAllah. Karena kesannya kan barang yang begitu jelas, Anda ngomong tidak. Kata kalau ngaji sore wow. Jika Anda bisa yakin seyakin-yakinnya 1 ditambah 1 adalah 2. Kenapa Anda tidak bisa yakin seyakin-yakinnya kalau makhluk pasti ada khalik? Kalau balik ini balik. 1 ditambah 1, 2 itu kan tidak kelihatan. Tapi kamu yakin seyakin? Kenapa Anda tidak yakin seyakin-yakinnya ketika dibilangi alam ini ada yang menciptakan? Jadi saya ini, buat untuk para seorang misalnya sih dapat sisi, insya Allah kali. Loro tambah loro, insya Allah kekal. Sesuai nak saya mukmin insya Allah. Artinya iman kan yakin nak pangeran Allah, gitu. Berarti la ilaha illallah insya Allah. La ilaha illallah. Allah jangan kabeh kiai tak umat. Saya pernah ketemu kiai tawaduk gitu. Soalnya kalau dia angkat, iman kita kan tak mesti. Wah nak angkat rokok, Pak. Orang ketemu pulau dengkel. Tidak bisa. Dalam kepastian hukum harus jelas. Kalau konstitusi saja harus jelas. Pak UHP saja harus. Apa urusan iman nggak jelas? Belum gitu. Sampean muni mukmin artinya kan yakin asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Berarti kalimat tauhid kan bagi kita begitu jelas. Tapi mbok tambahi. Ngono ditangkem elek, mudhut sarape. Cepet ngoten. Kulo cara sing aran sik urip tak protes tenan. Karena rasa khawatir kulo kualan, kok ulama era popo, kok sampean jeneng lama elok. Ya ana ngoten niku anu ditangkem elek. Dua foto karo guyonan anak dekat ini nyata, guyonan tapi nyata. Ya ada seorang kiai rondo engke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah sampai taala warahmatullahi taala. Jadi tok kiai sidik-sidik itu ada hadisnya enggak? Kan hadisnya kan warahmatullahi. Waktu dia lebih dah. Assalamualaikum warahmatullahi tambah taala. Malah parah meneh kok. Salah malah dia beri tambah taala. Wabarakatuh malah parah meneh. Niate nglurusno tapi luwes. Lah ya taala kan tak kalimat dia malah beri tambah taala. Lebih wong ora terlalu asobiah malah naik. Terlalu asobiah malah nopo?
Iki pertama kan assalamualaikum warahmatullahi taala. Jadi mantel ono taala itu mantel. Mergo dianggap ora ono sunnahe Kanjeng pas wae di lokiran pidato. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala wa barakatuh. Malah parah nambahi tanpa barang. Ya cuma gara-gara apa atau nganggep PPI insya-Allah itu tawadhu terus sampai kalimat iman ditambahi. Apa-apa. Nah kalau pulang ya saya mukmin. Tapi kalau bilang Anda mukmin berarti Anda pasti ahli. Ya tidak apa-apa kamu semuanya saya bilang mukmin. Bagi suatu orang aku ngomong. Aku iso yakin nak dapat di mesti loro, ya aku yakin nak alam kaya itu mesti orang tinggal. Nah dari sini maksud itu benar tinggal itu. Lalu uang sing lakoni kemusyrikan atau kekah. Itu dalam bahasa Quran. Nah, sama nangklep. Karena wong Cina, wong mateni, wong korupsi, wong maksiat. Iku jenenge wong bodho. Nah, dalam bahasa Quran wong nopo? Saiki ana wong yakin nak racun niku mateni madhara. Dene yakin, dene racun mateni. Sono pakanan sing ana racune diundi. Iku mesti kapuse ora. Utawa nekat kemungkinan ora utawa napa. Iku istilah Quran dalam bahasa gitu lebih dikategorikan wong bodho. Disebut amilus sayiat bijahat latih. Ya, amilus sayiat apa? Bijahat. Jahala itu bodoh. Nah ini terus jadi polemik antara ahli sunnah, khawarij, mu'tazilah mas. Tapi kalau suwun mungkin ngajine tafsir Jalalain ya soal sana iki derek tafsir Jalan mau sing darani wong zalim bisyirki wal kufri. Ya napa bisyirki cuma sampai ada cuma masih kemarin rokok. Wow, kan kecemplungnya kan jeru-jerunan loh jadi. Ngendikane pangeran kan aku roh sing paling pantes jeru ning neraka. Kalau dari Abu Hurairah ngantos saking Kanjeng Nabi, pokoke wong pasti ceblok nang neraka. Ku wingi ceblok nganti tok kok ri jahanam. Kok riku telenge neraka niku 70 tahun. Pon eling-eling dadi munggah itu gak kebayang. Sampeyan diceblokno, iku nganti tok ngisor. Iku ngenteni pinten? 70. Itu maksudnya Allah luwih pirsa sapa sing paling dulu. Ya, nak kowe rada iman terus rondo bulat di paling sak meter jebloke lho. Ana sing 2 meter, ana sing jebloke ngantos pinten? 70. Termasuk yang inna munafiqina fi darbil asfali inna itu jebloke pinten? 70. Wis ora kebayang ya. Makanya kalau setuju model Abdul Qasim Al-Junaidi ketika dia ono moco Yauma Nasrul Muttaqin ila Rahman. Wong takwa itu ben dikirim ning Rahman. Aku mau dikirim ya. Kenapa ya Abdul Qasim Al-Junaidi? Aku sampai pengiran, jadi aku ora ngarani dikirim. Dikirim lak runtuh, aku stuk. Ya ono wong jadi parah ngomong saya naik iki. Ya dene alasannya jelas. Orang-orang sufi itu kan saking dekatnya Allah itu dia sudah ma'allah. Sudah apa? Sudah saking dekatnya dengan Tuhan. Lah orang-orang yang ma'allah itu fi maq'adi sidqin inda malikin muttaqin. Jadi ini saking para ke pangeran jejer pangeran. Lan nek ana muttaqin digiring ning Allah dan aku mau digiring. Lah aku sawar. Aku sawar. Jadi nek digiring aku adoh didekatkan apa? Jadi aku kok mati di kau gak melok kok. Rumah sana ngomong ngandeknya jadi wong dole ora maksudnya apa coba? Masalah itu. Jadi innal muttaqin jadi fi maq'adi sidqin 'inda malikin mustaqim. Jadi kalau suwun di masalah keyakinan kelompok di monggo tapi sing jelas sampean kudu yakin alam barzah itu ada. Nggih. Alam barzah napa? Ada. Sebagian ayat disebut wa mi waraihim barzahun ila yaumil. Jadi wangi warohim langkah ngarepe alam-alam dunia menuju kiamat ono alam apa? Alam barzah batas akhir ila yaumiyum atu nganti ngenteni terjadine kiamat. Itu jelas ayat yang begitu sharihah. Nah akhirat di alam barzah itu beda. Yaitu akhirat ngenteni ila yaumiyum. Eling-eling. Padahal mari kita ini sudah sentimen firqah, boten enten firqah firqahan. Kula ngaji lu jujur. Kula ora ada kepentingan apa-apa. Pokoknya nak cara terminologi ini Quran hadis itu dunia, gaza, lah kabeh nas amal sing ora manfaat iku paham ya?
Eleng-eleng, nak baca masih mung. Soal kiai yang terserah macam-macam. Misalnya orang-orang Wahabi itu tidak percaya hitung dina ini matang pulau dina ini, tapi percaya sodako. Alasannya sodako itu hadisnya mutawatir. Ngapa? Yaitu ada seorang perempuan tanya, ya Rasulullah, bapak saya itu meninggal tapi belum sempat haji. Belum sempat apa? Apakah saya menghajikan dia? Kata Nabi, andai kan bapak kamu punya hutang, apa kamu sahur? Ini rumah orang tenang. Kata anak itu, iya. Iya ya Rasulullah. Begitu juga kalau dia hutang haji, ya harus kamu sahur. Fadenu wa ahakku bil qadha, utang berpengiran wajib. Saya ini pertanyaan ini, bapak amit mati terus diutang. Umpama mbok sahur kuwi ora manfaat, lha kok dikon nyawa. Berarti statusnya bapak tetap gue. Tapi kabeh ijma' ulama lewat dewe Nabi wong diutang nek ditawar anake nyalok bebas. Padahal bapak wis mati. Jadi masalah kita kan nambahi ono tahlil macam-macam. Lembo iku urusanmu, golek-golek ono para haji. Tapi mboten niku lah. Tapi nak ulama tak dunia termasuk Wahabi sekalipun itu kalau masalah utang sedekah nu ijma'. Kata itu di syarahnya Bukhari. Semua ulama tak dunia ijma'. Karena itu hadis sahih dan mutawatir. Kenapa kok mutawatir? Karena pertanyaan itu di depan umum pas Nabi haji wada. Itu semua ulama mencatat haji wada itu minimalnya ngikut itu sekitar 12.000 orang. Dan Nabi tanya jawabnya di depan umum. Pas itu di depan apa? Umum. Sehingga mutawatir. Ya Rasulullah, bapak saya ini sudah meninggal. Tapi ingin haji. Apa perlu saya hajikan? Kata Nabi, iya. Andai kan bapak kamu punya utang, apa kamu bayar? Kata anak itu, iya. Ya begitu juga utang be Allah Fadini wa ahkubil. Padahal si mayat ini kan sudah mati. Utangnya oleh disaur. Nah, gara-gara hadis itu ono terus nias. Nah, bapak dicek ngamale pas-pasan kan gue kirimi nama. Nah, dicek ra sempat di masjid, mergo melarat saiki anake wakaf atas nama kakak. Lho kiasnya ini buat salaman teman-teman yo kowe keliru wong piye wae asal usule ono. Ono maket ale karo bahasa usul fikih ono. Lagi di bapak melarat dia anake sukses. Nah, bapakku kepengen wakaf masjid ora kesampean saiki tak wakafno atas nama. Karena yang disebut Nabi itu haji dan utang. Nah, haji dan utang itu ada ulama mengatakan pokoknya semua kebaikan. Cuma delalah dalam konteks tanya jawab dengan Nabi yang disebut. Tapi kalau kamu bisa meneruskan, misalnya bapak merasa sempat wakaf tanah di masjid, Gusti ini dibawa wakafnya atas nama. Terus diperkuat lagi hadis udhiyah, yang di hadis sahih hadis nopo udhiyah. Rasulullah ini nyembelih wedhus ini paling nanti, wedhusnya bagus-bagus. Ketika nyembelih pertama Bismillah an ali baiti, ya Allah ini sebagai korban keluarga saya. Artinya keluarga ya anaknya, istrinya. Yang kedua nanti ini ya Allah, mulanya kira korban. Melarat-larat ke sana bu. Nanti kalau sering gosip, pulau itu hampir tahun ya korban, tapi perasaan pulau sering rugen, sering musuh. Kusim korban ini kan di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang satu di sebelah Nabi, ya Allah ini mewakili semua umatku yang gak kelar. Jadi nak wong kelar korban malah korbani dewi, nak tidak kelar korban malah munti korbani gitu. Jadi kira-kira yang luar mandi mungkin. Lalu pun hadis apa? Yang satu ini untuk umatku yang gak kelar. Nah, alhamdulillah jadi saya ini foto-foto. Paham ya? Yang mati di sini gak tanggung-tanggung begini. Nah, tentu tidak semua orang menangi Nabi. Nyatanya bisa tergantikan. Akhirnya banyak ibadah-ibadah yang boleh diganti. Ini ngiling-ngiling itu tadi misalnya haji yang ingin mati oleh kaji amanah. Oleh kaji nopo. Jadi dari peristiwa hukum ini akhirnya melahirkan kaji nopo amanah. Dan alhamdulillah juga nopo kaji. Juga nopo. Mana pemeriksaan minta 6 juta. Adegan pulau 6 juta. 6 itu. Ini 6 itu. Ya karena kafiran nih. Dari kancaku. Ya rapen makbul 10. Nah 6 50-50. Nah servis makbul 5 20. Ya tapi harus kurang ajar, kalau nu dikontrol bu itu tua yang mati. Nah kaji kan 40 dong. Tak entah ini mati ini kok 6 juta. Parah. Artinya nak kaji urip kan 30.
sampai ini mati itu menjual. Tidak dari sekian bukti menunjukkan bahwa wong yang alam barzah itu dikirimi ngamal, termasuk dikirimi kaji. Bukti nama kaji amat, nah, paham ya? Jadi dari sekian bukti itu membuktikan bahwa alam barzah itu ada dan masih untuk kiriman. Mana kulo suwon sing wau sederenge salah paham kulo suwon tobat. Tapi ojo krono atau dia ya panjang riwayat-riwayat hadis begitu. Cuma sing tukang ngiyakno teman-teman yo tobat. Wong nabi dawuhe terbatas kok terbukti yaso. Apa berlebih? Nah, dari Imam Ghazali ngendikan ngeten, wong ora percaya kias iku yo ora duwe paradan. Tapi niatnya berlebihan jadi bentuk. Apa sakit Imam Ghazali? Imam Ghazali orang nyontok lucu. Misalnya kan Allah mau ngarang ke jogeman munigus ning bapak mbok. Munigus ora oleh pokoknya nyadi. Apa meneh nangani kan ora oleh. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Wong sing mangan dunyane yatim dolen mlebu neraka. Mak ora mangan munggah kamu gile kan gak pasangan ya iso. Lu ya tangkem elek pan apa? Ya tapi kok kiasnya ora iso. Wong wedok iku lemah, dina kawin kita apik, kawin akeh luwih apik. Mergo nulung wong lemah. Mungkin nak porsine 4 3 ya apik, tapi terima bulan sampe tak ditambah orang obat. Obat iki apik, ya tambahi sing akeh. Narapor nopo. Jadi nggak bisa kias mesti ada ruangnya, juga ada propor. Iku mau jalan. Jadi kias itu naik keluar, itu mesti masalah. Jadi misalnya Nabi mau menyebut utang, haji macam-macam, tapi tuan, kuwabit, dungo batas nama nopo, mas. Waktu ono gedung 5.000, 10.000 nganti ya ini kuat soalnya kita bosen. Payah berkirim dungo itu, jeneng sifat minta nak dengar kita. Kita dimana? Orang nggak? Paket keluarga apa paket? Terus. Aku apa kiai ini pada terus. Kita nak 5.000 ratus, mau amplop. Dan nak 5.000 ratus mau tak gitu apa? Amplop. Wah, ya nuwes kiasnya nuwes berlebihan, napa? Artinya berlebihan gue rasa kedetail itu akhirnya tambah rupa. Soalnya kan nanti orang tua mati, ketemu dengan yatim saya sama orang tua, mau ketemu. Kalau dia ngirimi benda rupa, dia orang kelaparan. Ngirimi kok benda apa? Engkau mangan itu berdiri, kok kirimnya benda apa? Benda apa? Wah, sudah mau mati, mati, terus lemah sampai. Gue setruk ngomong-ngomong. Tahun pisan lo nggak pun. Wah, mulai. Ya nang ini ya betino. Soalnya ngomong dia kayak dewe nabi. Yang jelas waktu itu nabi haji kan Dzulhijjah. Tanya jawabnya juga ngomong. Yang disebut jelas nabi itu utang sama haji. Ya cuma itu tadi nabi terus bikin dia andai kan sahabat kamu punya utang apa kamu sahur? Iya ya Rasul. Mulanya terus akhirnya jadi ini, kalau ada orang mati, ini tidak ada utang, harusnya misi dengan bebasnya ke Inggris. Lo anyaran jadi kiai ini, buat nanti ngomong, nanti tak nanti juaran. Biar ngelepas jenazah, yang mesti ada lagi di sekolah pangeran, di sana dia ke atas, majid niki kami, kata jenazah, ini mana, pokoknya ini kumpul di sekolah pangeran. Banyak dia yang tanya, kenapa dengan buat nanti di kelas utang? Oh, kok semua ninggil, rasa utang ya, ngeramai ini sok. Ebro sing ditompol, ebro wong sing ngutangi. Lho sing muni gebian terus ora apa orang ngutangi mesti semangat. Kata akademi sepuro gue. Kata utang sepuro gue, semuni gremu. Lha iku iso ngebrono mai. Jadi semuni gremu sing ngutangi. Nanti kalau terang ya ini kita gak ada hutang, jangan menigela, rano gunanya, tak mau ini malah. Jadi ini ku formalitas, bisa jadi ini buatan tentang hak. Semua itu, buatan sing nopo. Sebenarnya kalau yang benar secara pakai itu gini, keluarga kalau suwun nyauri hutang itu.
soal kok sing nyibrono kan ya karakter. Misalnya sampean ning kene wong mriki, kan utangnya mungkin ning Bantul kota, ning Pringharjo kan ning toko tuku kan ora ana nekani sana. Yen nekani kanca-kanca akrab sing ora diutang. Sing ora ana urusan kok. Itu akan gugur. Bukan dari rakaruan mesti ora ana 10 juta pego napa. Masih jajal galeri. Nggih iya sama tak. Galeri sing enggak. Ora karo muni nggih lagi. Krisine lho. Muni nggih boten. Iya. Aneh-aneh wae. Jadi niku formalitas. Saya niku bener nanti. Sampai wong mati terus akal. Saya. Itu setuju lho. Mun mayat iki saya nggih. Nggih, mesti bener ya. Wong tukang dino tukang mati ini nek mati ya ora iso apa. Saya sangat bagi kehidupan bangsa dan negara. Itu bener kan itu mon. Mulane kalau ada orang mau mati malah mon iki jelas saya nih. Orang terima butuh kesaksian mon jelas. Mari mun sakit mati ya pakai ngomong. Saya nanti itu bener kan itu kata dalil-dalilan bener. Kata golek napa? Mana ngebrono utang, nah pendapat pulang, ya nggak apa-apa itu dilakukan. Tapi jangan mengira itu bebas, terus yang mungkin banter ya mungkin barang itu. Yang nggak ada kaitannya bro. Jadi ceritanya yang sendiri. Ini kalau cerita hati sama cerita luka, jangan harus percaya hati. Suatu saat ada sahabat meninggal. Mboriin ngambil wong alim senang ngaji kok utangnya ya. Mboriin ya rodok tapi si aset pulau, ya utang pulau ini orang anti kata. Si utangnya rugen ya. Utang pulau wali kali 2 juta, rugi 200.000 jake, rugi 200.000. Karena 2 juta sange aset pulau kan ke 0,sekian%. Tapi nak rugi utang 200.000, dikumpul sahami di 20% kuatir. Jadi ngatain Nabi itu ini kita hadis Rasulullah itu rawuh dan sahabat. Padahal dia itu orang alim. Tapi tanya kata, Nabi tanya. Hal ala sohi hukum dainin, apakah kandami diutang? Nanti kalau bahasakan sohi, memang dulu bahasanya Nabi itu kalau bilang sahabat apa? Sohi. Jadi kan Nabi ya lucu. Mestinya perasaan sahabat itu murid bahasa Arabnya tilmid, no? Tapi Nabi itu tidak pernah bahasakan sahabat itu apa? Tilmid. Bahasakannya apa? Sohi. Sehingga orang-orang sahabat disebut sahabat. Adanya orang lama, sahabat itu kan setara, no? Sohi maknanya kon. Padahal semua sahabat tidak punya perasaan kanjani apa? Kanjani Nabi ya kan nggak level. Perasaannya mereka juga murid. Tapi Rasulullah itu kalau bahasakan mereka apa? Sohi. Mana istilah Quran juga gitu. Wama sohi hukum binas. Jadi bahasa sohi itu bahasa resmi. Sebenarnya kalau perasaannya sahabat ya murid tidak apa? Ya misalnya Pak Rukin ngomong Gus Bayu kancaku yang lama apa mereka? Kok pikirannya wong konco, wong ngalime podo kan, pikirannya konco kan tak level, tak kelas kan gitu. Bisa jadi kalau kan misalnya ngaku konco, aku ya. Tapi itu adabnya Rasulullah, jadi saking khawatirnya beliau bilang muridnya dong, sohib. Hal ala sohibikum din, apa koncomu itu diutang. Naam ya Rasulullah, dinaroni, orang dinar itu baru 8 lemok. Ya kira-kira sak gram itu 4. Game sini 500 pokoknya tak dinar sekitar 4 nomor. Mulanya nak maling diketok 1/4 dinar rubuh nomor. Rubuh dinar ya sekitar berapa? 1. Nyolong itu nak sak gramnya 400.000, 1.000 saya lah. Makanya ada jauh ke arah itu. Nyolong nak duit. Pokoknya bisa diuangkan gue lah. Neng desa itu nak wong nyolong digantel. Itu dari tukang ngangon ngelak. Padahal digantel itu regane. Tolongnya udah tidak nyolong duit langsung rumah lah Jadi nyolong ya lucu. Pokoknya gaya dia tapi saat dunia sepakat. Nyolong nggak duit itu rada panas. Santri akal. Nyolong rokok itu KF. Pasal rokok itu larang. Dia nak nyolong duit. Paham ya? Nyolong duit nopo. Nggak tak sarung kandang itu rakyat. Terus pakai perasaan uang murah janjian itu. Tembak. Jamnya mereka iya lalu di alaihi dinaron. Tapi Rasul lucunya ngendikan ngeten iki rumah tenan. Enggak, aku enggak mau nyolat. Tapi Nabi dawuh sallu ala sahibikum. Sallu ala sahibikum.
Ya ana kancam salat. Jadi terus apa bingung? Rasulullah ora nyolati tapi ngongkon kita. Itu saya sering ditanya orang, ini sirine apa? Ya sirine ya, Nabi itu menghormati korban juga. Ini eling-eling, nah sama anggapan para pangeran. Para pangeran dimulai dari ngakui hukumnya pangeran. Misalnya kalau kita kadang utang mau tuku mobil, utang mau bangun rumah. Utang untuk kebutuhan yang tidak pokok. Tentu tidak adil kalau akhirnya kita raiso nyaur. Sementara korbannya berjatuhan. Dong gitu kan buatan adil. Nah utang gue mangan kan mungkin salah sing orang ibrokno. Tapi utang kita kan gak gue mangan. Utang gue tuh sepeda motor sing merek. Gue noto omah. Gue mangan sing enak. Berarti sing utang sing estroh. Tentu Nabi dalam ini melo sing diutangi karena sebagai korban. Tapi itu kalau Nabi belum nyolati berarti Nabi mau mihak sing utang tapi mengabaikan sing diutangi atau yang mutangi. Jika Nabi separuh sahabatnya nyolati tapi Nabi sendiri tidak mau. Nah itu terus ulama menjelaskan sebaiknya kalau ada koruptor, ada orang bunuh diri itu saat sing apik dia ini rasa nyolati tapi santri nekon nyolati. Kalau nak nyolati kabeh, untuk dianggap toleransi terhadap koruptor dan para orang yang bunuh diri. Tapi nak nyolati kabeh, yo keliru, piye wae wong Kalau ini ditanya ada kasus orang mati, kendar macam-macam, jangan nyolati itu orang. Isolati. Jangan nyolati, kak. Pokoknya ketua tubuh orang usah. Itu sekitar, dari kampung saya itu sekitar 17 kilo. Itu ceritanya itu polemik separuh kiai suci sholati separuh. Memang Rasulullah itu punya, yaitu tadi semuanya itu umatnya. Kalau terlalu menghormati sisi saatnya kurban pun diutangi. Seringnya juga utang lama. Ini utang apa? Lama. Itu tadi. Sepeda motor ramai mendesak, sepeda motor. Bangun rumah ramai mendesak, bangun rumah. Ngomong gilek wae resepsi tidak dapat juta. Mungkin diutangi wae atau ngentakno duit 3 juta, diutangi dia ning resepsi. Tidak dapat. Itu kan dolen. Dia coba ya, misalnya orang Arab yang bisa Arab nabung tak 3 juta. Diutang pernah Pak Alek Padi mau digo resepsi yang tak 10. Leung sing duwe 3 juta lah atau nganggu. Saking emane dia oleh boleh angel. Bareng tinggu kok tinggu utang go resep. Coba kayak gini kan tidak mungkin Rasulullah bilang. Tentu si penghutang boleh mengutang digo apa? Resepsi. Kecuali utangnya gue loro, nanti kelahiran yang masih normal, tapi utang masih gue apa? Nah ini kalau suwon, terus akhirnya hukum jadi loro, itu masyhur. Makanya kemarin ada fatwa, sebaiknya tokoh masyarakat tidak nyolati koruptor atau orang-orang yang maksiat. Maksudnya pun dan separuh hukum masih utuh. Kalau melihat dia Islam tetap harus disolati. Tapi ada kesalahan yang menjadi peringatan, harus separuh tidak. Ada nabi ngendikan apa? Sallu ala sohibikum. Langkau sendiri ya soda, aku tak mulai berjalan, tidak buka, lagi tak mulai. Ketika Nabi jangkah beberapa jangkah itu, terus ada sahabat bilang, ya Rasulullah hutangnya saya bayari. Hutangnya, Nabi kembali lagi mau mentok. Lagi-lagi ini bukti bahwa mayit masih bisa dikirimi. Jadi mayitnya jadi untuk resih, dan resih pembayaran. Paham resih apa? Jadi kalau nak darani mayat raiso dikirimi ngamal teman-teman itu berarti engkar cerita-cerita kasih suka yang dimiliki. Tapi kalau nak niatnya berlebihan ya overdosis mau kayak obat. Tapi ya, itu cara pulau sedang apa yang jadi. Kira percaya dia kemari pintu, tapi ngambak dia. Dia tak pintu. Ini dengan ya yang normal-normal saja, sing nawa. Boleh kira-kira piambak, karena ini polemik ini masalah aja itu besar sekali. Sama itu yakin fatwa dulu, orang alam dunia, alam apa? Ya, baru setelah kiamat namanya alam. Dan semua hadis tentang amal gak manfaat itu terjadi neng akhir. Paham ya? No? Nah akhirat itu mulainya tak usir. Nah, soal sampean aplikasi ini bias, pokoknya penting sampean apapun pilihan Anda tanggung jawab mengerti Allah Subhanahu wa taala. Iki dawu rasa dawu tentang dihisab. Kenapa kau meyakini ngono?
Sementing kita yakin udah pengiran wami warohim barzakhun ila yaumi yub'ats. Nah istilah yang ini lagu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Eling-eling wa ma baina dzalik. Mun kula terusaken. Wa idza tusla alaihim ayatuna wa idza tusla nalikane den wa ta'ala alaihim ngatasi kabeh mukminin di program mukmin wal kafirin dan program kafir. Apa ayatuna program ayat kita menal Quran dan Quran. Bayinaten hale ayat sing jelas wa dikhatin jadi ayat sing jelas. Hal de jauh bayinat hal. Orang mau mengucap sebuah ladina kafaru lil ladina amanu. Wong kafir komentar wong iman ajil fariqo ini. Utai dine kelompok loro naknu yo kita wa antum lan sira kabeh kurun ape apane makoman apane derajate. Manjilan iki derajate wa maskana lan panggonane sifat lan sifat. Mingkoma makoman wa bigemi min akoma. Sebagian diro khairu makoman, sebagian khairu mukoman. Ya khairu makoman wa khairu mukoman. Puasa dan dua api apa nih nasian apa nih berani di mana nasi dikasih ngaku maknanya nasi itu fane atau pengikuti bahwa di anasi mustamul kaum minggon jadi mustamul kaum minggon kumpul kaum ya tak itu nama omongan sopong akeh tinggi sinasi maknanya ya nuna dikasih ngaran sopong akeh naknu yo gitu panaku nama orang sopong kita kerana ape mungkin sangi sirokape kalau jauh sopong taala wakam ahlak kafiran berjaga sangat akhlak merusak sangkop kaum sebagai orang agama kornen saking generasi umatin dari umat minal umami sangi biro umat al-madiyah di kamu siwat belum kamu teh umat al-madiyah ku akan lihat apa nih apa tanpa butan omai malah di dunia ini masalah prabutan omai dua soal wegaya itu ya tidak bisa menghadang azab wari yang nan pemandangannya ahsanu atau wari ya emang orang negatif pemandangan ini, lapat dia menaruh yati yang itu ya. Fakama ahlak nasi. Mongko kaya oleh merusak insun yang mengakeh di kufri menolong kufri mengakeh. Nuhli itu merusak insun dan harulah yang mengkolong-kolong. Kul mangkana fid dolar, kul mencapai sirah Muhammad, mangkana fid dolar. Man disabani wong kana ana sopeman fid dolar lagi dalam kesesatan. Satu, tidak uman syarat. Jawabu kamu tidak syarat itu jawab fal yang dus. Mongko becik ndawakno to ngakehno di mana kobari lan manane kobar. Yang mudah tegese ndawakno to ngakehno lalu maring man sapa Ar-Rahman Allah sing Rahman nafsan lan ndawakno tenan dunya dunya. Ya kadrisihu tegese nglulu sapa Allah ing man. Wong sing ngakhiri Allah itu dalam ning dunya ya sudah itu. Mulai dhisik sing mimpin dunya iki ya wong kafir. Lan iki peringatan kangge jenengan-jenengan sedanten iki. Jenengan kadang janggal. Jare wong nak mukmin dijajeni Allah iso mimpin dunya. Nyatane dunia kok dipimpin wong-wong sing ora pati mo. Nah, sampeyan carane memahami sepi wis dawuhe pengiran wong sing sesat itu bakal dibani rahmat Allah tak jembar. Tapi nglulu, tapi napa? Nglulu. Falyam dud lahur rahmanur rahim. Tetep artine wong saleh mesti mimpin itu sampeyan aja bayarno wong saleh mesti dadi presiden, wong saleh iki boten ngoten. Wong saleh iso mimpin awake dhewe, iso mimpin kebenaran. Nah, karena sampean cara mikir wong saleh wong iman mesti mimpin terus saiki sing poso Amerika kok gak mukmin, Belanda kok gak. Ini cara Allah mboten enten. Artinya cara Allah mboten enten ya tentu. Niki rumono tenan. Dawuhe sing aran sikap. Wong sing ora tau muka sapa utawa ora iman mbek muka sapa dikuwatekno suul khotimah. Mergo ngeten saiki logikane gampang ya. Saiki misalnya koruptor bajingan dunyane miliaran. Iku mau di muka sapakno iku mau tumpukan batang babi batang asu. Di dunia kok korupsi utawa kok dunia kok bajingan kok invasi negara lain misalnya iku padha karo batang. Saiki ana tumpukan batang babi tak gunung, ambek sego tak piring steril bebas penyakit. Umpama ke muka sapa milih ndi? Milih sego tak piring tapi setek. Jadi nak kue rebutan dunia, mereka orang tahu muka. Mulanya ketika ada pengeran, umpama dunia itu tak anggap apik lan penting. Ini ketika pengeran hadis suci. Wong kafir rata ikhlas ngombe banyu sak segukan. Dukung dunia cara ora penting ben dintek. Jadi dunia ula tadinu inda wa jana hatta udotin. Umpama dunia itu ana nilainya itu masyaribal kafiru minha jar'atan apa?
Mobil tak teguan, mobil tenang. Jadi podo, bono batang sapi wakil kaya apa, kok tidur rebutan asu, kue yo mbak. Memang terjadi medikan ekstrim. Oh dunia itu kaya batang, akhirnya jiwa dunia nopo. Sing seneng batang mau wah, sekinali di badan pulau ini jauh ini. Wah akhirnya yang sekinali masyur medikan, apa tolak tuh kita lakukan dunia tak pekat peng. Tapi alhamdulillah generasi kalau di Sinali cerdas. Di Sinali gak menangis bahkan gereh. Dari orang ulang di Sinali orang menangis bahkan gereh, bahkan gen. Kita itu rebutan tapi bahkan gereh, bahkan. Jadi akhirnya orang asu, betul. Akhirnya betul apa? Tapi nak tek aslinya ngoten, tek aslinya dunia jiwa, wala ya, ila ilal kilab. Kuati saya ke di sini, tapi pulau boten darani ngoten, soalnya pulau darani wow. Satu bukangan sampean itu anggap baik kerja, nabo? Anggap baik nabo? Kerja itu batang, tapi halal, nabo? Kita ini paling tidak sampean tahu lah. Dari kemudian nurapati silau belaya gurron nakata kalu bulagi raka kalu nabo. Dan gue gak silau ambek kekuasaan wong kafir nih. Mulai zaman Nabi dia tidak kuat. Nabi zaman Sugeng dia tidak menang, kerajaannya masih Roma. Hanya Romawi Palestina. Ketika Umar baru Palestina yang dicengkram Romawi, tidak. Umar juga gak sukses-sukses amat, karena pesannya Nabi kan buka Konstantinopel. Nyatanya Konstantinopel era Umar bahkan Salahuddin Alayubi gak bisa buka Konstantinopel. Era ini dibuka Muhammad Al-Fatih. Ini pun apa pintu namun sekitar apa terolas nomor 6 kan Turki juga nomor Konstantin. Lah Muhammad Al-Fatih madzhab Hanafi mengenai saniki Turki madzhab. Jadi itu artinya zaman Nabi Sugeng ya kuat, Umar dia boten kuat, masih tetap mayoritas diangkat. Kalau sudah pengiran ngoten ya tilkat darul akhirah itu nas'alu halil ladzina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasad. Di dunia orang bakal situasi orang Islam teman-teman. Orang Islam tidak kaya apa. Lu nak berjuang wajib, tapi tu nak berharap puasa betul ni. Nak berjuang wajib, tapi nak puasa betul. Mulai dari guru-guru pulau dari orang Islam udah elek. Artinya elek itu berhenti ini. Kiai nak di mobil mewah itu. Ada di Innova, Gosek, Wong. Kiai kok enak-enakan juga. Padahal si nombil truk di mobil Alfa itu orang yang ngerasani. Jadi si pinter setan, nah orang kiai ini untuk nikmat uang semangat ngerasani. Tapi uang kafir untuk nikmat. Orang-orang yang ngerasani. Jadi pinter setan. Jadi kiai itu, gue naik semangat tuh hatinya apa dan apa dah. Orang tahu ngerasani sih, kok ngerasani. Jadi saya kira enakan berjuang rumah mobil api-apian. Padahal yang gue api itu tetap mobil. Ya ini Innova ada mobil mewah. Innova harganya nggak tahu lagi. Kino yang suka itu dolanane Ferrari ke telung miliar. Itu di antaranya, dia aneh tak gudang. Ya ini dibicang terus dia lah. Masya Allah, ada yang mulai kita melarat itu sendiri peradaban. Wah, berhenti usaha ya Allah. Kalau dibilang dari boleh sing syukur. Dan soal dia itu misalnya salah cara mendapatkan bahwa kita guru alam, ya sama-sama. Jelas, ojo muni. Mana kalau nunate kata cerita ini dan sampai jadi kearifan. Ada seorang rasani tokoh nasional, dia itu kiai tokoh nasional, dirasani dia lah. Semua malah nih di sini rasani itu. Sesuai kiai ini tidak rasani tak kuat karena dia ilmunya lebih tinggi satu kelas. Ya lebih suci. Dengan nanti ngerasani pendeta, nopo, rapi Yahudi, sesemangat ngerasani dia ini. Baru nanti dia sadar, kenapa kita yang Muslim nak ngerasani kode dia ini semangat. Baru ngerasani pendeta. Itu ciri utama wong soleh keblinger memang. Kemudian teman hati-hati. Ini sebenarnya soleh dengan ada dua tangan melek pas ngaji baru buka. Tutup. Mereka anggap jagungan itu ujung-ujungnya.
Ada wong alim-alim sing kelas-kelas tinggi nak dengan seneng guyon. Tetep gue aman di mana. Lho ngono iku sing ngopo-ngopo. Iki udah lagi guyon mari atas saat. Ilah kasut malah jute atos. Utang elek. Lah dari kiai kok guyon terus mari ati atos dewe nabi wong tukang guyon atine atos. Ya aku enak nak rasani gak terima atos mate. Jadi kita ini satu kan, mana-mana ini. Ngerasani Cina, sentra kayak yang beli mewah itu, ngerasani dia pinter, wall pinter. Itu kelompok mah. Kelompok apa? Tobat. Paham itu tuh apa? Untuk kajian, keliru. Terenggi hati lor. Asal keliru kabeh. Kulman tanah dolalati falyam bidlagur rahmanu mas. Falyam bid mongko ayam bidlagur rahmanu mas dari dunia. Hatta idara dia nalikane ningali sokongan teman perkara. Yo aduna kang den ancam sokongan. Wong-wong kafir ning donya enak, tapi pada akhirnya sudah delok apa sing dadi ancaman mereka. Imal azab ana kalane siksa. Kalkot diko terbunuh walasi lan ditawan. Wa imasa kalan ana kalane kiamat. Al-Mustamilah akan mengku ala nama yang atas itu. Saya dulu mau kembali sokong akeh. Jadi wong kafir nak ning dunya enak. Terus ngukur enak itu bukti benar. Ya dari wong kafir enak itu bukti benar. Bukti ini wong Islam jumlah. Itu sebenarnya semua pun rokok. Jadi roy sebenarnya sayangi roy sebenarnya. Pas saya lamu nama kok bakal ngerti sokong akeh kufar. Man ing wong dua kang teman ku sarron wele apane makanan panggonane. Sebenarnya nek mlebu rokok lagi dene roh. Ternyata posisine dekne ambek wong Islam, api wong Wong Islam itu ya dari dendam ya. Jadi tapi cuma mawon tengah akhir. Kalau di zona ayat dendam. Jadi pangeran yo mengajari dendam, no? Tapi dendam dengan apa? Wong Islam zaman waras jadi pulau diguyu wong kafir. Di ruang itu terjadi disebut wa'idha marru bihim ya ta'homatin wa'idha qalabu ila ahlihim qalabu wa'idha ra'awhum qalu inna ha'ula iladhum ladhalun wa ma ursilu alaihim. Nah sebenarnya yang akhirat wali anwong ngenyek rugen ngenyek wong Islam sebenarnya ning neraka. Itu rugen tak dendame dibolehkan. Disebut kal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal aroriki yang kan kaya wong sampeyan marah-marah dikek kursi raja permadani ditakon ning teras swarga kon delok wong sing nyek ning sampe rokokan iki kon semua swarga ono rokokan ora ora jarene nang swarga ora ono ana sing seneng rokok dari keberatan dari kayak itu bayang ning swarga ora ono rokok lho keberatan ya Gus motor atau binyang tuh nek ini keberatan ning swarga ora ono. Misalnya ono kan ora apa-apa. Wong nyabu ono. Ning swarga wong-wong sing ra mau biara ning dunya sebenarnya nyabune ning swarga. Wa qamril lazzatil lisari. Nggih yang soleh gimana ngeflash santen. Lengge dia anharum min ma'in wiri anharum min labadil lam yatagoyar wa anharum min khomrin lazzatil lisari. Jadi pengiran ngeling-ngeling ngomong sing kalau wong soleh rawani dina rawani selingkuh itu pengiran ngeling-ngeling. Bukan iki bakon gua pes aja. Bukan ning gone oleh berpraktek diwales. Sampai kita cari orang mana orang begini ni. Pengiran wis soleh-soleh ora tau untuk begini. Ayo ora roh. Jadi pengiran macam gambaran sebaliknya. Jadi kita dari naruh bujuni itu. Untuk pengiran besok soleh jarang untuk begini. Orang soleh ora tau sering ngomongane juga ida. Tak hati-hati. Terus ora tau mau biara. Nanti sebenarnya ngefly. Jadi sebenarnya di klub ngefly. Lawannya dengan keluarga sudah gitu. Lalu bener kanca kula, gak aku mau kanca mbek Kanjeng Nabi yang sungkan. Sing biasa itu terus ngefly bareng ngopi bareng. Tangan-tangan juga bener ya. Lalu kalau nanti ditangglep itu, angkus warga mbek sing jadi anak tak biar beru. Dan perkara ini ya repot.
Warga kelas tinggi, misalnya dia nomor kiai ini kan sungkan tuh. Nomor awor nopo? Kau sawar mawon nak kangen sowan tapi ojo sawar. Bener tak kenapa? Maklai, itu nopo? Nopo tuh dalil jelas. Jadi orang suatu itu dia ngombe arah, dia ngikutin kata. Yang mereka itu orang soleh itu selorotan aneh. Soal jannatu sijnul mukmin wa jannatu ad-dunya nopo sijnul mukmin wa jannatu kemudian dikehak dendam fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Jadi sebenarnya orang Islam sing guyu wong kafir. Saya sampean sabar ae dadi bahan Allah. Wong saleh ana ora piye, goblok sak belakang. Goblok apa? Jadul dari zaman dulu gitu ya. Dan semuanya padha Islam. Dan wong saleh ku mantau to. Isa isin masjid. Dari itu kota ngalor. Wah, berono tiga dene opo astagfirullah. Seorang wong sing biasa maju kan maksudnya opo? Maksudnya bingung kan seorang wong biasa modern kan. Padahal wong modern yo kado. Misalnya ngenteni tahun baru pras-pras meneng jalan jadi wong soleh enak turun nengok. Ngomong, tapi dari sing pras-pras jalan tahun pisan kok ditinggal. Mungkin bener sing. Sebetulnya sama logika itu kalau enggak sinkron, enggak ketemu ya memang wilayah milik apa ya? Di sini dari terompat itu bangga kan. Mulai tahun baru tahun pisang kok. Dari rukun enggak tuh wow. Dengan kayak ini pas tepat 2 jam dengan jam 24 nolong. Maksudnya itu piye? Wah aneh kan orang kita kan. Mbak sama tahu melo ya. Mana? Napa? Tapi dari sing mereka roh kita ya. Mana? Wadana ya. Ngurus dari cerdas. Artinya kalau jengkel sama orang lain kan berarti sama-sama tidak berarti sebenarnya gue olah yang gue kalau maladina amaru minal kufari nawa ya alal aro iki yang belum harus dibuat kufaru makanu malah nak sebagian ayat ini cerita malah lucu mana. Jadi kita ada kontak mau kafir. Jadi di dunia itu boleh kita akrab sama orang kafir atau tidak harfi atau apa? Nah. Itu nanti setelah di akhirat itu kamaran tiga ide loh. Kayak apa? Pada tiga ide loh itu kan dulu kancam sing orang lebu nopo. Bukan dong ngajak zina, bukan dong ngajak maksiat, bukan dong ngajak kafir. Itu terus in nahu kanali korin. Ya qulu inna kalaminal musaddiq. Ya kanca kafir lah nak mau wae. Kita konsisten ikut mazhab Imam Syafi'i saja. Pokoknya yang ekstrim itu napa kafir. Iku bisa kancaku. Ingkit kala turdi. Kemeh wae nyelakakno aku. Walau la ni'matu rabbi la kuntu minal apama nubi majidin illa maudatanal kula. Pamanah nubi muad. Jadi kancane sing ning neraka dididingi. Untung aku kancanane kuwe iki percaya kitab. Aku wis sing marah-marah ya aku ora percaya napa. Terus aku saya kira di kitab di swarga. Kowe ora percaya neraka, ora percaya swarga, ora percaya hari pembalasan saiki mlebu. Neraka disebut kita latur di. Mah wae te nyelakakno aku. Walau la ni'matu rabbi la kuntu minal. Jadi sebenarnya nang akhirat itu banyak dia. Mulane kula kadang wedi ini nang kecemplung nang iki ngono jendelane barang malah. Jadi kalau gua malah resiko. Mulane jentar kula susu warga sing tengah ya. Kowe ora sempat kaya wong kafir lah daripada resiko. Lah ning teras lho. Nama pas-pasan ae malah. Malah perkara. Ya tapi memang itu Al-Quran kamu harus percaya diberi hak dendam. Tapi itu sifatnya tidak kamu lakukan juga tidak apa. Tinggal itu orang suaraku Allah. Kalau tak alal arau itu nopo. Ya resiko. Kalau aku kan amal pas-pasan nopo. Itu apa ya Rasulullah. Jalanan yang rokok ewani. Nonton kan ngomong dijamin bagaimana. Awan kan nopo. Resiko jalanan resiko balik rokok jalan. Perkara tok nopo. Ini warga kan, di pengiran oleh ngeyak wong soleh untuk ngambil, ngerti wong soleh wedi kudu diwayo, ngakoni barang kalau ada wedi wong soleh ngerti wayo rawani, zino, kawan, akhirnya konstane konco, ada kabeh wong soleh dan silaturahmi.
Tapi selingkuh rawani, demenan rawani, wayak gawani korbannya apa? Konco di wong alon ngidul mata lalu nih ngantuk mulai turu. Ini kalau jelas terus ibadah maksudnya itu pelampiasannya para wong nopo. Bola. Itu sih kok tak hiburan nih. Tapi apa nih? Untuk orang kan enak, demenan damai, ketelan nih, melalui masalah, lalu kepengen ngalek utang nopo. Soalnya orang di utang ya, gue raiso nyawur, gue dibunuh, tertekan. Nah, orang soleh kan tenang. Enak, orang soleh enak. Diutang rata tertekan, dirawati. Orang soleh, itu nyawur. Nah, di sepuro yang merosot itu, nyawur di duit tenang. Maksudnya kan susah itu betul. Maksudnya rada umum jadi, dia sakit, orang soleh sakit. Nah, mulanya waletnya apa? Suarga. Waletnya apa? Suarga. Kalau di kantor Madura itu wajah cerita. Pulau Nurian itu dibayangkan kalau poligami itu punya istri tua sama istri muda. Tak kira itu kalau bosan sama yang tua ke yang muda, kalau yang muda bosan ke yang tua. Ternyata malah tidur di kantor NU. Dan kantor NU kadang di masjid. Tapi kenapa? Sama marah. Jadi poligami itu akhirnya kantor NU. Dan teras masjid. Ya bayangnya kan happy, bosan sing tua. Sebelum dua-duanya bosan di musir kan. Orang loro. Nah, ada pengiran itu dieling-eling larang yang soleh dieling. Yo, akhirnya widadari dari ini orang semuli 10. Kabarnya ya? Satu. Keyakinannya ngomong itu satu sebenarnya. Berapa? Itu loro. Mustafa orang tunggal. Itu loro. Pokoknya wadi. Di cara pulau ya hati-hati ya. Sebenarnya pengiran gawe gampang. Tapi kok jarinya yang paling ayu ya sebetulnya ini dulu. Tidak tenang. Musuhnya di sini. Dari kantor pulau, wah sebetulnya ayu malah repot. Aku darah. Bisa elak ketika ayu malah darah nih. Betul, tidak ada ekstrim itu. Dan kalau kita dari ya ayu ya jumlah ya non. Tapi sama rasa berlebihan dari panggung putih kena sumsum malah mentolong. Ya pokoknya anak hadis ngono itu nggak ada wongnya sempurna. Apa mau gambar ngono kan lebih coba. Balungnya sumsumnya kayak toko Joko saking. Berarti kayak ngoni kocok. Ya maksudnya Nabi orang ngono, pokoknya dari juga bujum. Itu sesuai cuma pakai mati, wajib hujan apa orang. Ngono itu mesti itu implementasi contoh dunia istri yang lebih. Beberapa bubaya menongan di sini ekstrim. Ya maksudnya Nabi orang ngono, maksudnya masuk sum-sumnya kena didelok. Paru-paruan ya. Mun terus nol. Jadi jemben wong kafir lagi roh man dua syarrum maka wa aku nopo. Awanan iki sira wa kapulan lemah panik. Wa kapulan luwe lemah atau luwe tikel-tikel teramanan. Man syar wa kapulan luwe lemah panik bintang pasukane awanan. Jadi kira-kira pasukane to balane aku menawa ibu kufar amin mukminun atau mukmin. Wa cintung te balane wong kafir iku asaya kira-kira setan. Wa cintung te balane para kufar iku asaya kira-kira setan. Wajib mukminin yang terbalan itu berapa mukmin itu al-mala alaihim al-malaikah itu para malaikat. Wajib itulah nambahi sapa Allah alladzina tatu yang wong itu hidayah iman bukan yang petunjuk. Wong sing iman mesti hidayahnya tambah terus. Dina dalam perkara yang dilurang turun apa ma'ali pengatasi mukminin itu wong iman final ayat yang berapa ayat. Wal baqiyatus sholihah. Wal baqiyatu itu berapa ngamal sing abadi as-sholihah itu kang soleh. Ya ti al-baqiyatu sholihat apa aku kira-kira ketaatan tetap foto ati soja keti wong sing lakon itu. Amal-amal sing saleh iku abadi khairun wa api inda rabbika mungguhe pengiran sira apane thawab dan ganjarane wa khairun nan duwe api apane marot dan dadi nggon mulih wa khairun nan duwe api apane marot dan dadi nggon mulih. Dadi ngamal saleh kaya kowe sedekah kowe zakat iku ngamal sing dadi nggon apik nak nggo mulih sampeyan teng akhir. Iki ruwono iki.
Niki ben sampean lomo, warai ijazah lomo. Sampean nganggo istilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulo niku nafas boros iki dari bojo kulo. Gus kok jenengan boros. Ya ora aku nak nyimpen duit akeh-akeh malah boros. Nanti lah sia-sia ora gunane. Sering tak sudah kono malah ngirit. Tapi tak tabung dong. Betul? Jadi kalau bahasa resminya Kanjeng Nabi ngeten niku ora tenan. Suatu saat Sayyidah Aisyah itu punya daging. Makanan yang disenangi Nabi itu daging, karena beliau orang Arab. Setelah Nabi tanya, ya Aisyah, apa dagingnya mati? Dagingnya no? Itu jawabannya Aisyah, dagingnya habis ya Rasulullah. Karena sudah saya kasihkan tentang terus jawab Nabi, kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu yang mati. Yang kamu kasihkan itu yang terus Nabi jawab, wahal laka min malika illa ma'akalta fa'abnaita, walabista fa'ablaita, watasokkata fa'ablaita. Kalau ini wapal hadis. Dunyamu mau telu, sing mbok pangan, si dadine taek. Klambi sing mbok enggo, ya mesti dadi rusak. Sing mbok sedekah mau dadi apa? Mulai wonten ulama ini saking kepingine nafsu. Upati diaduk idon, aduk. Dia nak ulama orang hamam permandian umum. Coba tunggu si tarungan supaya nol dewi bawa pas nopo. Ini pas aduk ini orang pakai mesin di mana? Nah, orang Arab kelabinnya perlu, kelabinnya nopo. Orang Arab nak pakaian jero tengah. Ya orang Arab hilang, celana sarungan, bariku dia nopo. Walhasil pada murid semruhen, itu kayak orang Arab sih. Dari muridnya berang aja. Bang kok nak beratus tak kenging mungkin kan beratus. Ngomongin ngono kok jero jeding, ngomongnya kok jero nopo? Kamar mandi. Terus ketika mbok jenengan mengke mawon tak sakwise keluar tangking no kamar mandi nanti cerita kok. Wis pokoke ana sing ora terangno. Bareng bagi gak nomor tuh. Kita kok iki muridnya, Mbah. Kenapa jenengan ndak nunggu keluar berbaju rapi baru nopo? Wailak ya, cara wong kene jancuk tekan wailak cara lu tekan cangkemem. Sing ora rupayati sapa? Iso aku baratus ora kepengin sudah. Sanggeng soleh iso aku baratus ora kepengin. Mau pas kepengin, mau pas apa? Wong soleh iki, maka dianggap mempercepat tabungan dadi sing mbok kene wong sing apoita. Tapi syaratnya kowe kudu egois. Syaratnya ikhlas kudu egois. Mulane ikhlas itu penting, tapi sakjane rumus ikhlas itu gampang, kudu egois. Tak warai cara ikhlas. Kudu itu. Kasus kula ngaten iki. Saya keluar dari rumah itu jam 5 pagi. Kalau ngaji ke Jogja itu keluar dari rumah jam 4. Masuk Jogja itu jam 3. Itu berapa jam saya perjalanan? Saya harus egois. Nah aku mikir ngamal yang rutin, ulang sofa rugi ya. Gusti kula ngamal gitu kepentingan kula piyam man amila sholihan salihah. Sebetulnya egois tapi egois yang syariah. Jadi misalnya kayak ngekei wong marat 10.000. Kowe nak nganggep ngekei wong larat kuwi iso tunda-tunda. Mergo kowe nganggep wong larat untuk duit. Tapi kan kowe nganggep ini uang saya sendiri yang akan saya panen di akhirat. Berarti uang itu tidak ada hubungannya dengan si melarat tadi, tapi dengan saya. Kowe yo ora tunda, yo gampang ikhlas karena kowe yo kepentingan diri sendiri. Orang itu kan mudah ikhlas kalau untuk kepentingan diri. Itu hebatnya Quran. Jadi meskipun nyuruh ikhlas, tapi orang disuruh pakai logikanya sendiri. Itu disebut man amila sholihan fali nafsi. Kowe ngamal saleh ora kanggo wong liya, tapi kanggo awakmu dhewe. Sehingga kita akan mudah. Nah, kadang-kadang dilatih ke sudah kok mbek wong sing ora seneng. Dan dilatih kowe suwe-suwe napa? Kadang-kadang gue dilatih. Nah, kados kula ngaten niku kangelan kaya apa boten ate nyesal karena saya demi diri saya sendiri. Jadi kita warai cara ikhlas. Jadi misalnya ngekei bojo. Dikei bojo, sudah kok pengen bojo kayak duit 50.000 iki bojo rong dino. Kowe sebagai wong lanang ku gugur kewajiban nek wis ngamal 50. Jadi gak awakmu dhewe bebasno hisab sebagai wong lanang ari jalur kawamuna. Tapi nak kowe demi bojo mesti gampang kecewa. Kok bojo sik merenggut. Begini ora dikai ruwet. Tapi nak kowe egois gugur kewajiban dhewe teles. Jadi kasus kula mulang kangelan yang ngoten iki. Gus, bacane napa jenengan kok istiqomah mulang, kemudi-mudi istiqomah mulang.
Misalnya kalau buatan mereka yang mulang tinggal. Dia karena man amila solihan paling nafsi, waman asaa paling. Jadi sebenarnya ikhlas itu bisa dilatih, bil ilmi. Jadi misalnya sama sudah kau masjid 150 juta, kok akeh? Akeh apaan nih? Mau akhirat selawat tabungan lagi nopo. Kemudian aku sudah kau misalnya 10.000, mau suaraku gendeng tok, tok. Nanti keluarga aku mau kenteng di, kan saya ketahuan untuk gendeng tok. Kalau tak kaya, jadi logika nanti, kenapa? Aku sebenarnya ditulis pengiran, saya ketemu kendang kita, suarga, kenapa? Tidak bisa. Jadi Nabi itu kalau bahasakan luar biasa, disebut al-baqiyatus. Kamu salah, Aisyah, yang kamu kasihkan itu yang mana? Ya tentu kita tetap rasional ya, artinya harus sampai terus gue ngomong, nanti gue duit waras, gendenan tiga itu ini tidak rasional. Ya tidak rasional, artinya kan Nabi sendiri melarang. Pokoknya maksimal sedekah itu sepertiga, ini saya peringatkan. Maksimal gitu, sepertiga dari aset. Jadi misalnya Rupin di desa miliar, ini masih orang arah. Ini itu maksimal, atau 250. Liane itu gue keluar, itu idealnya, karena Nabi dulu fatwanya, ketika ada sahabat pelomo diberikan semua dari Rasulullah jangan separuh ya Rasulullah nopo pertiga saja nopo. Memang ini di bab wasiat, tapi rata-rata ulama mengiakan sebaiknya idealnya ini tetap tiga. Kalau ini sama sudah tahu sama si 0, sekian sama ada sampai enggak 0,4% betul orang 0, pilih kan, gawe Indonesia itu barter. Kalau kayak buang atau mau resepsi buang saya ketahui. Untuk berkat nilainya 32.000. Berarti buang kan mau kalau lah saya marung halus ngono ae to. Mana aku ada orang buang tidak akan gremeng. Itu marung halus ya. Sudah marung halus sih. Iya tuh bar buang kan untuk berkat. Misalnya saya ketahui berkatnya senilai 35 kan susuk. Walulah, padahal mau kono-kono ngombe teh mangan barbar. Ya pokoknya acara ngoten niku ora yo rada marung halus ngoten mawon. Lah silaturahmi kok padha, misale kula dolan ning Pasuruan, saya dolan ning Bandung. Kale kate Rembang apa keren kok ono ati apa kan ibarat halus tuh. Iku rong pati ditung kada gerung selisih iku cek. Sudah kau tenan yo ning cahayaten niku, kan untuk balesan. Nanti pertama Nabi nak muji, ana wa kafiril yatim ka hada ini fil jannah. Aku wis ngerpat yatim ka hada ini. Kena ngamal dek wong sing setara kan terengane untuk ini. Padahal wala tamun tak. Ya tapi wis lakoni. Fatwa ngene iki ya wis lakoni. Mau nggo iling-ilingan ilmu, nggo iling-ilingan apa? Wa tasaddaqta fa'abqaita. Jika kowe ketika sedekah gak tahu perasa itu hilang, ya yang abadi ya. Ya itu. Mulane kula nak ngelatih santri-santri kula sing ngamal nang kula, kowe gegeman ngrasa ngamal be aku. Aku lah kadang ngecewa. Kowe ngrasa ngamal lebih awakmu. Hingga nanti ya kok panen kita ngeling-eling. Jadi sedekah itu untuk diri sendiri. Man amila sholihan. Itu ada seorang peneliti Quran itu kagum sekali. Betapa Quran itu menyuruh ikhlas, tapi masih batas rasional. Yaitu orang disuruh ikhlas, tapi disuruh demi dirinya. Kan tentu lebih ikhlas kita, karena kita ngekei fakir miskin, misalnya ngekei cayatin, mau ngatur sewu. Nah, kalau ngerasa ngekei nguntung mau cayatin, kan waktu mau ngatur sewu, tak ada cayatin. Tapi nak buat itu, ngagum. Anggap aja itu tertarik dong. Pengatirat kan, ya kan biasa, kamu kan normal saja, nganggap uang itu masih, kan, no? Tapi meyakini masih itu binas di Quran disebut al-baqiyatus sholihah. Di dalam bahasanya Nabi, maaf berkoita. Ketika kamu sedekahkan, berarti kamu abadi. Paham ibu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau bahasakan itu simpel, wata sedekah, berkoita. Dalam bahasa Quran disebut wal-baqiyatus sholihah. Paham ibu? Ya tapi ini wow sing rasional, ya maksimal 3%. Untuk kalau pikir bojo kemudian kira-kira. Nah kalau medit buat watak, terus buat bojo ya apik, nah kemudian dunia ini sing gitu. Malah kira sudah nyolong sini kan. Mau ngamelok duwe kok ora. Nah dunia sing itu ada sing itu terus ya sudah ora. Nah lalu sudah boy santri sing melok mertuane.
Cung nak ramu besar dengan kayak aku cung petok ambune kok saya nyolong lama. Kalau paling seneng nggak di santri lanang karena nomor 2 terus mereka itu yang paling ganteng haramnya haram juga, gak nyolong. Untuk melok ini orang tuh. Nah ini misalnya sing lanang belum juga kau kiai ini, tahu kiai ini. Sing lanang numpang sing wedo, jogo toko. Itu tolongan. Untuk dikonfirmasi sing wedo boleh pas boleh. Semuanya, jadi kiai barang istighfar itu sing akan kucing sudah kono biom boleh kadang. Nah kalau nu selawat kiai anak kiai roh. Kalau dia ada bapak, kalau santrinya melok uang, melok mertuanya garis ngatur bapak. Nak orang mendesak sudah kok gak usah ini gue di nengke damai berbucu. Karena diceritani kalau malah dikon kiai cerita. Kalau pengalaman keluar ya kiai, ya anak kiai, jadi pengalaman lola santri pengalaman. Paling enak dicerita kalau wong lanang jenis mergawe sing lepak-lepak. Masih rodok-rodok bokiye tapi kan wis wae dhewe gak colongan. Paling banter nek PT Subhat to nggih. Subhat iki kena diistighfari nak colongan amun berat to. Teman rata tersinggung mana nih yo. Lah misalnya kita jadi mantu di patrai toko, maksudnya mertua mak ben juga mbek bojone. Lah kuwi di pondok, di kiai di pondok kadang ngoyal to. Kalau di sawang ada tetep duit niku to. Tapi sadar nak pamit rawo. Solusinya nopo? Akhirnya, lah hukumnya nyolong ni. Ya hukumnya nyolong biar orang Jawa hukumnya nyolong diupo. Orang Jawa itu nak barang apa? Sebutannya orang nyolong tapi apa? Orang nyolong diupo. Orang Jawa itu pintar jadi nyolong nak legal dari nopo. Orang nyolong diupo. Padahal tak ada nyolong diupo tinggal rawa itu jenis nyolong. Tapi orang Jawa itu menghindari bahasa nyolong. Jadi kalau orang lanang jupuk kayak tinggi itu, sini gak nyolong, apa? Ya untuk cara hukum ya nyolong. Serasa nas, pokoknya tobat nggak. Mati kuasa orang apa nih marut dan apa nih gongali ini. Mati kita perkara itu tuhan tinggi gongali apa ini kemarin mak. Wajib jauh dan tinggi gali apa. Mesti kena ngamal soleh, iku ngamal sing dadekno tempat sing layak untuk kembali. Jadi kemarin kita sodako nak ngamal soleh itu ndadekno sarana kowe coba nak balik ning Allah Subhanahu wa taala wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum amal. Istilah amal kafir berbeda nih biro ngamal yang kafir. Wal khairiyatu tai istilah apik guna ing dalam kene fi muqabalati qaulihim ing dalam perbandingan omongane wong kafir alil fariqain khairum maqaman. Utai intine kelompok loro sing luwih apik posisine.